Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan Tuhan masih anugerahkan kepada kita semua. Boleh kita hadir di tempat ini memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita juga bersyukur pada ibadah kita pada pagi hari ini kita rangkaikan dengan sakramen baptisan kudus. Untuk itu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian 250. Kita bertemu lagi. Kidung Pujian 250. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Bertemu untuk menyembah. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujikan baik, puji namanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian 429. Terlalu besar kasih-Mu. Telah kulihat bukit kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kidung Pujian 429. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 33, Allah telah hantar kita, dan doa fotum sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. NKI 33, Allah telah hantar kita. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Allah telah hantar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumah yang berteduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi nama-Nya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Segala beban
Mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, dari awal sampai selesainya, jadilah kiranya seturut dengan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 233, Di Surga Ramai yang Besar. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. NKI 233. Dengarlah di surga ramai yang besar. Dengarlah di surga ramai yang besar, karena dari jalan yang sesat sudah daripada jalan yang betul, ada dari dosa tersesat. Hormatilah melak malak, hormat bagi yang elhat, tentara Samawi menghormatimu, dalam sorak berseru. Dengarlah di surga ramai yang besar, anak yang baru berseteru. Sekarang cari Bapa dengan bersesat, Bapa dengan anak bertemu. Hormatlah malak malak, hormat bagi yang elhat, tentara Samawi menghormatimu, bala sorak berseru. Dengarlah di surga ramai yang besar, pula anak salah senang. Hidupnya yang asing, lapar dan rela, dalam rumah Bapa hal kenyang. Hormatilah malak malak, hormat bagi yang elhat, tentara Samawi menghormatimu, bala sorak berseru. Kembali jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita mengucapkan dan mengaminkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa syafaat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ruslina Marce. Sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 266, Jangan Melalui Aku Ya Yesus. NKI 266.
Tuhan penebus, orang lain kau singgahi, jangan jalanku. Di depan tatamanku, aku menyesali keranganku. Tuhan penebus, Yesus, Yesus Tuhan penebus. Yesus, Yesus Tuhan penebus. Padang bayu dipersilahkan. Orang lain kau singgahi, jangan jalan terus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan ada selalu menjaga dan menyertai kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong kami dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih Tuhan, kami dapat boleh melaluinya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau berkenan bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, datang untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Juga kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa ada beberapa di antara anggota jemaat Tuhan, yang Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan sudah anugerahkan, dan kiranya Tuhan terus memberkati jemaat-Mu, sehingga mereka tetap senantiasa setia mengiring dan melayani Tuhan dengan umur yang Tuhan masih anugerahkan. Juga bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa ada beberapa di antara anggota jemaat Tuhan, yang dalam keadaan tubuh lemah oleh karena penyakit. Kami bersyukur kepadamu, Engkau berkenan bagi kami, sehingga saat ini Tuhan, baik yang masih dalam proses pemulihan, kami boleh ada bersama di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan kami jemaat-Mu Gereja Kibait, Jemaat Tamalan Rea. Kami serahkan kepadamu, Engkau terus memberkati dan menolong kami, mengikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami semua Tuhan tetap sepaham, seia, sekata, bergandengan tangan di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, juga di dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia atau talenta yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa kepadamu untuk para presbiter yang ada, semua pengurus PIG, kami serahkan kepadamu, Engkau terus memperlengkapi kami dengan kuat kuasa hikmat wibawa sorgawi, kerendahan hati dan penguasaan diri, sehingga kami dapat boleh mampu mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir bersama dengan kami saat ini oleh karena dalam keadaan sakit, dan mungkin ada yang hadir tapi mereka dalam keadaan sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dan sembuhkan kami, sehingga kami dapat boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Dan ajarlah kami ketika Tuhan mengaruniakan kesembuhan, kami dapat boleh memakainya untuk selalu setia mengiring dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada Tuhan,
Untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, kami serahkan kepadamu, Engkau terus memberkati dan menolong, memberikan kekuatan iman, sehingga mereka tetap setia, beriman, percaya kepada Tuhan. Demikian kami berdoa dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, sesuai dengan profesi yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memampukan kami, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan, sehingga kami dapat boleh mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kami serahkan kepadamu, Engkau terus memberkati dan menolong, sehingga anak-anak kami dapat selalu sukses dan berhasil. Kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang tidak ada bersama dengan kami, oleh karena tugas tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan di luar kota Makassar. Kami serahkan kiranya Engkau terus memberkati dan menolong mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, sehingga ya Tuhan mereka dapat boleh bekerja dalam tuntunan Tuhan. Kapan waktu mereka kembali, mereka dapat boleh kembali dengan pertolongan Tuhan, bertemu bersama dengan kami jemaat-Mu, juga keluarga mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan baptisan yang sebentar akan dilaksanakan setelah selesai ibadah di Hotel Dalton. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kedua anak kekasih yang akan menerima baptisan kudus hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menolong mempersiapkan mereka, sehingga mereka dapat boleh menerima baptisan itu. Mereka dapat boleh memaknai dalam kehidupan mereka untuk tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk perayaan Paskah yang akan kami laksanakan ke depan. Berdoa buat Jumat Agung yang akan dilaksanakan tanggal 3, dan perayaan Paskah ibadah Padang yang akan kami laksanakan setelah Paskah sampai hari Sabtu di Moncong Loy. Kami berdoa kiranya Engkau turut campur tangan dan memberkati semua yang dibutuhkan, semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, sehingga semuanya dapat boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk gedung El Sada tempat kami beribadah. Kiranya Tuhan terus memberkati, memagari dengan sepasukan malaikat-Mu, sehingga kami Tuhan aman menggunakan gedung ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah pastori yang sementara dilaksanakan saat ini. Kami serahkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati para tukang yang bekerja. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, sehingga boleh bekerja dalam tuntunan Tuhan. Biaya yang dibutuhkan, Tuhan selalu mempercukupkan. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan terus memberkati dan menolong, sehingga mereka Tuhan dapat boleh memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga negara kami selalu aman, damai, sejahtera. Kami anak-anak-Mu bebas leluasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga untuk sekolah-sekolah teologi yang ada. Tuhan terus memberkati, sehingga melalui lembaga ini dapat dipakai untuk memperlengkapi generasi pelanjut di dalam ladang pekerjaan Tuhan ke depan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami serahkan kepadamu, kiranya Engkau terus memberkati dalam rumah tangga mereka, sehingga apa yang dirindukan, keturunan yang dirindukan, mereka dapat boleh mendapatkannya di waktu yang akan datang, dan mereka tetap senantiasa setia mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin serta berkati kami dalam sepanjang ibadah kami, ibadah yang kami buat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari presbiter. Dipersilahkan.
Tuhan yang rindu untuk mempersembahkan pujian dipersilakan. Baiklah, jika sudah tidak ada, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA dan akan dirangkaikan dengan baptisan kudus. Untuk itu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 28, berpanji kitab suci. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3, NKI 28, berpanji kitab suci. Kitab yang suci diberikan bagi dunia, nantinya seperti panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangnya alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada dimanapun ia negeri,
akan terangi awan yang Rabbi usurkan yang bersambung di jasmikan kitab Allah yang berhikmah terangilah alam dunia agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Ayat yang ketiga, wajah Bapa ditunjuknya. Wajah Bapa ditunjuknya yang limpah dengan rahmatnya, keselamatan dikabarkan pada bangsa yang terhilang. Kitab Allah kepada dipersilakan terangilah alam dunia agar dia yang tersesat dihantarkan pada Allah. Kita berdoa. Dalam rangkaian ibadah penyembahan kami kepadamu, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya kami memohon urapan kuasa serta pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang adalah penghilham firman itu sendiri, yang akan menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, agar ketika firman-Mu ini kami baca dan merenungkan, sungguh bermakna bagi kehidupan kami dan terpatri di dalam hati kami. Firman-Mu akan tertulis dalam bejana hati kami, dan kami pegang teguh firman-Mu sebagai pedoman atau sebagai suluh dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami sekalian. Secara khusus bagi hamba-Mu Bapa yang sudah berdiri untuk siap menyampaikan atau mengkomunikasikan firman-Mu, hamba mohon urapan kuasa dari Roh Kudus untuk mengurapi dan memberkati hamba-Mu ini, memampukan untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk. Baik, selamat pagi. Salam. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenanannya kita dimungkinkan untuk kembali dipersekutukan dalam ibadah pagi ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah pagi ini dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus. Baik, saya mengajak kita jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab kita, dan kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada dua bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Yang pertama dari surat atau kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Lalu kitab Roma pasal 6 ayat 3 dan 4.
yang akan kita baca pertama dari Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Alkitab yang saya baca edisi kedua. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam kitab Roma, pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Kitab Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Demikian dua bagian ayat firman Tuhan yang saya sudah baca dan akan kita renungkan pagi ini. Saya akan memberi tema yaitu baptisan adalah pernyataan iman. Baptisan adalah pernyataan iman. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini adalah momen yang sangat istimewa secara khusus bagi kedua anak kekasih kita, Devson dan Reva. Melalui peristiwa ini atau melalui ibadah sakramen baptisan kudus menjadi catatan sejarah suci dalam kehidupan mereka. Sebab baptisan kudus bukan hanya sebuah tradisi gereja, bukan hanya sebatas simbol, tetapi juga sebagai kesaksian hidup dari kasih karunia Tuhan kepada umat pilihannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita disebut umat yang menganut agama Kristen atau umat Kristiani begitu krusial, sangat penting dalam memahami dan menerima sebagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa baptisan bukan hanya sebatas tradisi gereja, bukan hanya sebagai simbol belaka atau sebagai suatu baptisan air yang dilaksanakan oleh para hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baptisan kudus sebagai tanda pernyataan iman Kristiani kita. Nah, bagi kita sebagai umat Kristiani, mengapa begitu krusial dalam memahami dan menerima baptisan sebagai tanda pernyataan iman kita kepada Tuhan? Dalam pembacaan kita tadi, kita dapatkan tanda-tanda pernyataan iman Kristen melalui baptisan kudus itu. Tanda pertama dari pernyataan iman Kristiani melalui baptisan yang kita laksanakan adalah sebagai tanda kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Ini sangat jelas apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
tidak hanya kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi kepada semua umat Tuhan dalam sepanjang masa sampai akhir zaman. Renungan ini menekankan bahwa baptisan bukan sekedar simbol tradisi gereja dan sekedar ritual air, baik itu apakah diselam atau dipercik, tetapi memberi makna arti yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Karena itu dikuburkan dengan Kristus, baik saat diselamkan atau dipercik, bahwa kita merespon kematian Kristus. Kita mengakui dan menerima kematian Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang diutus ke dalam dunia. Ini menandakan manusia lama yang berdosa telah dikuburkan. Mati terhadap manusia lama. Manusia lama kita yang penuh dengan dosa, dengan penuh ego dan pemberontakan terhadap Tuhan, telah mati. Dalam arti, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan ini harus terjadi di dalam hidup kita. Sesungguhnya, kita tidak lagi hidup sesuka hati atau semau gue. Dan kita tidak memiliki dan memilih meninggalkan cara hidup lama. Namun ini bukan berarti kita langsung sempurna apa adanya. Ini adalah keputusan untuk berbalik arah dari manusia lama kepada manusia baru. Atau dalam istilah teologi dalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hidup baru, ciptaan baru. Lalu kebangkitan bersama Kristus atau bangkit dengan Kristus. Saat keluar dari air, menandakan kita bangkit untuk hidup dalam hidup yang baru. Baptisan adalah tanda komitmen untuk meninggalkan cara hidup lama dan hidup dalam ketaatan kepada Dia yang sudah memerdekakan kita dari hukuman maut. Jadi ada komitmen dalam hidup kita, Bapak Ibu, saat kita dibaptis atau orang yang sedang menerima baptisan kudus. Tandanya adalah meninggalkan cara hidup lama dan kita memulai hidup baru dalam ketaatan penuh kepada Dia. Jembatan yang dibakar ini sebuah ilustrasi. Bayangkan seseorang yang melarikan diri kehidupan lama dari lamanya dengan penuh kejahatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Pada saat ia menyeberangi sebuah jembatan menuju hidup baru, setelah sampai, ia memberi komitmen, ia mengambil satu komitmen, ia membakar jembatan itu. Pertanyaannya, kenapa bisa itu terjadi? Supaya tidak bisa kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Baptisan seperti itu, saat seseorang dibaptis, ia berkata,
Saya tidak mau kembali pada kehidupan lama saya. Ini komitmen yang diambil, atau keputusan yang harus dilakukan dalam hidupnya saat menerima baptisan kudus. Nah, kepada kita umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah dibaptis beberapa tahun yang lalu, apakah komitmen ini masih berlaku seutuhnya dalam hidup kita? Kita meninggalkan manusia lama itu dan kita terus berjuang, bekerja dalam iman, dalam proses hidup baru di dalam Kristus. Apakah kita terus punya komitmen seperti itu sampai hari ini? Tetapi seringkali jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terjadi dalam kenyataan hidup seseorang, kita masih melihat ke belakang, kita masih menoleh ke belakang untuk melihat kisah hidup lama kita. Kita masih tergoda kembali pada hidup yang lama itu. Tetapi sesungguhnya Allah mau supaya kita tinggalkan itu. Bahkan kita belum benar-benar membakar jembatan seperti ilustrasi tadi. Sehingga ada dalam keanganan kita, muncul dalam keinginan kita, kalau bisa kembali ke sana. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Matius pasal 26 ayat 41, juga Markus pasal 14 ayat 38, Bapak Ibu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang menurut, tetapi daging ini lemah. Karena itu kita diingatkan untuk terus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa untuk meminta urapan kuasa dari Allah, sehingga kita diberi kuasa di dalam menghadapi setiap musim kehidupan ini. Apakah kita sudah benar-benar meninggalkan hidup lama kita, Bapak Ibu? Atau kita masih menyimpan jalan pulang ke dosa? Ingat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kebiasaan lama ini masih kita lakukan. Kita anggap, itu biasa saja. Tetapi ketika kita melihat, menyimak firman Tuhan secara dalam, yang akan menegur kita secara langsung, marilah sesungguhnya kita tinggalkan manusia lama itu. Tanda berikutnya, pernyataan iman Kristiani melalui baptisan kudus sebagai tanda ciptaan baru dan materai milik Allah. Karena itu baptisan menandai tradisi dalam kehidupan orang percaya. Ini menyangkut transisi seseorang menjadi milik Kristus sepenuhnya. Jadi kehidupan kita ini memberi makna bahwa kita ini sudah menjadi milik Allah seutuhnya. Karena baptisan merupakan lambang atau simbol
di mana orang yang menerima baptisan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Dia. Tidak lagi menyerahkan hidupnya kepada hal duniawi atau kepada perkara-perkara duniawi, tetapi menyerahkan hidupnya untuk melakukan kepada perkara-perkara yang benar sesuai kehendak Allah. Sebab telah menjadi ciptaan baru. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini sangat menekankan kita Bapak Ibu, dan memberi makna yang sungguh membuka hati dan pikiran kita. Bahkan menegur kita, menginsafkan kita apa yang sudah kita tinggalkan itu, manusia lama. Jangan sekali-kali lagi kita mau mengambil atau mau melakukannya lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu, sebagai materai perjanjian, bahwa baptisan itu meneguhkan janji Allah bahwa Ia setia menyelamatkan dan memelihara orang percaya serta anak cucunya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Firman Tuhan menekankan itu di sana. Bahwa itu meneguhkan janji Allah bahwa Ia setia menyelamatkan dan memelihara kita dalam menjalani hidup beriman kepada Dia. Tangan Tuhan memegang kita dengan erat dan kuat. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Namun ketika mungkin kita tergeletak, pemazmur katakan kita tidak sampai jatuh, terpuruk, tetapi kuasa Roh Kudus itu menginsafkan kita untuk kita kembali bangkit bersama Dia menjalani hidup baru itu. Jangan kita mau dikuasai oleh perkara-perkara duniawi. Kalau memang muncul dalam hati dan pikiran kita bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita, mengingatkan kita. Kalau kita sadar bahwa perbuatan tingkah laku kita ini sangat bertentangan dengan kebenaran Allah, jangan kita keraskan hati kita Bapak Ibu untuk meninggalkan itu. Jangan sampai Allah mengeraskan hati kita karena kita sudah keras kepala. Dan banyak peristiwa dalam Alkitab diceritakan seperti itu. Orang yang mengeraskan hatinya atau orang yang keras kepala, maka Tuhan akan memberi hukuman kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, secara khusus bagi kedua anak kekasih, Reva dan Devson, yang akan menerima baptisan kudus. Setelah ibadah ini kita akan ke Hotel Dalton melaksanakan baptisan. Beberapa hari kedua anak kekasih kita sudah mengikuti katekisasi baptisan. Mereka sudah menerima belajar firman Tuhan sehubungan dengan mengenai baptisan kudus. Dan mereka sudah berkomitmen, mereka sudah mencatat dosa-dosa mereka yang sudah mereka lakukan selama ini. Dia tulis di kertas
dan mereka berdoa supaya itu tidak lagi dilakukan. Artinya itu dibuang. Jangan lagi diingat-ingat untuk mau dilakukan. Kita tinggalkan hidup lama, kita berjalan menuju hidup baru bersama Tuhan. Dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, melantik kita menjadi saleh-salehnya. Atau tatkala Tuhan memanggil kita dari tengah muka bumi ini, maka kita disambut masuk dalam kerajaannya yang mulia itu. Karena kita mempertahankan identitas kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, jangan membiarkan diri kita ini kembali dikuasai oleh hal-hal kedagingan. Mari kita berjuang bersama, mengerjakan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya memanggil kedua anak kekasih kita untuk berdiri di depan jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat firman Tuhan tentang baptisan. Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Demikian pula Rasul Petrus berkata, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Saudara-saudara calon baptisan yang saya sebutkan namanya, silakan maju dan berdiri di depan. Revalin Tri Julita, kemudian anak kekasih Devson Bore Bitikaka. Beberapa pertanyaan kepada kedua calon baptisan. Kedua calon baptisan menjawab iya dengan segenap hatiku, dengan penuh pengertian dan kesadaran di hadapan Tuhan. Jawab iya dengan segenap hatiku. Pertanyaan pertama kepada calon baptisan. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa saudara-saudara adalah orang berdosa? Bagaimana jawab Revalin? Debson? Puji Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyucikan saudara-saudara dari segala dosa saudara-saudara? Revalin, Debson,
Puji Tuhan. Pertanyaan yang ketiga. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah bertobat dari segala dosa saudara-saudara? Bagaimana dengan jawab kamu, Rafaelin? Debson? Puji Tuhan. Pertanyaan terakhir. Apakah saudara-saudara berjanji untuk setia mengiring Tuhan dan melakukan kehendaknya? Apa jawab Rafaelin? Debson? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mendoakan kedua anak kekasih kita, sehingga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka menjalani hidup beriman kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan dan urapan kuasa Roh Kudus atas kedua anak kekasih kami, Revalin Tri Julita dan Devson Bore Bitikaka. Tuhan sudah memilih dan memanggilnya dari tengah dunia yang fana ini. Tuhan sudah menyatakan pimpinan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya, sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus mereka sungguh-sungguh menyadari untuk mau menerima baptisan kudus itu, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan untuk menerima baptisan sebagai tanda pertobatan mereka dan juga sebagai tanda bahwa mereka akan hidup di dalam Tuhan, memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu Bapa di surga menjalani hidup dalam perjuangan beriman kepada Kristus, tentu saja akan menghadapi berbagai goncangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Saat ini mereka sedang menginjak masa remaja. Karena itu Tuhan, kami mohon urapan kuasa-Mu kepada mereka untuk menaungi, menjaga siang dan malam. Karuniakan kuasa kemuliaan kepada mereka, agar mereka tetap berjalan dalam perlindungan-Mu, sehingga tidak mudah tergoncangkan oleh pengaruh-pengaruh duniawi ini, dimanapun mereka berada. Saat mereka di sekolah, mereka akan menjadi saksi Kristus, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh teman-temannya. Jadikan mereka sebagai alat saluran berkat-Mu Tuhan, agar mereka senantiasa tampil menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Ya Bapa di surga, berkati juga mereka menjadi anak-anak yang tahu taat, menghormati orang tua, keluarga, agar mereka senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan sudah memilih dan memanggilnya dalam rencana dan rancangan-Mu yang kekal itu. Engkau tidak akan membiarkan dia. Tuhan selalu menyertai dan menopang dan meneguhkan imannya, walaupun ada musim kehidupan yang akan mereka hadapi. Sebagai pengikut Kristus, mereka akan sadar memikul salib-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, urapan kuasa kemuliaan-Mu menaungi mereka, sehingga mereka dapat berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kedua anak kekasih sebelum mereka duduk akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas penyertaan Tuhan bagi mereka. Disilakan. Setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang dan dunia. Ku terima semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh kita dengarkan dan renungkan pada saat ini.
Kiranya membawa berkat dalam kehidupan kita dan kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan keluarga bahkan dalam pelayanan yang Tuhan masih anugerahkan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Adapun pengenalan pundi kita pada pagi hari ini, pundi hijau kolekte persepuluhan, pundi 2 berwarna hitam kas jemaat, pundi 3 berwarna biru dana pasca, dan kotak di depan ada dana pembangunan dan dana diakonia. Dan kolektor kita Bapak Penatua Titus Tambaru didampingi Bapak Penatua Stefanus Patudeng dan Bapak Walter Adrian Waisang, dan doa persembahan oleh Diaken Nyonya Farida Octavianus. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 199, barang siapa dengar kabar masyurkan. Ada ampunan orang yang berdosa, Yesus sayangkan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila terdengar. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Marilah lepas daripada dosa, sekarangnya bebas. Cuma Tuhan Yesus telah dilepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila terdengar. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Ayat yang ketiga, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau. Barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya Tuhan. Mari terima selamat yang dari Tuhan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila terdengar. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Kita ulangi ayat yang pertama, barang siapa dengar kabar masyurkan. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila terdengar. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tanggung, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus telah dilepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila terdengar. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari siapa mau.
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini untuk pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan. Kami bersyukur firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Kiranya menjadi pedoman di dalam kehidupan yang akan kami jalani dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu kepada kami semua ya Bapa, berkati di dalam keluarga, berkati di dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa di dalam sorga, bersyukur bersama dengan kedua anak kekasih, Reva dan Bebson, yang telah menerima sakramen baptisan kudus pada saat ini. Berkati kedua anak kekasih di dalam kehidupan, berkati di dalam pendidikan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam rangkaian ibadah kami pagi hari ini, umat-Mu telah membawa tanda syukur mereka ke hadapan hadirat Tuhan melalui persembahannya Tuhan. Sebelum dipakai dalam ladang pelayanan Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati yang masih ada pada setiap umat Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberkati dan juga sumber-sumbernya Tuhan berkati. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, ketiga hamba-Mu ya Tuhan yang sedang menatang persembahan dari umat-Mu Tuhan, kami mohon berkati mereka bertiga ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam tugas pekerjaan mereka, dalam keluarga, amat terlebih Tuhan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya jadi seturut dengan kehendak Bapa di sorga, bukan kehendak kami yang jadi. Inilah doa syukur kami Tuhan, inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami datang bawa kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kembali seundang jemaat untuk bangkit berdiri dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 215, Yesuslah Gembala. Yesus pergilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya.
dari bayar oleh sangat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarkan doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Allah sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan yang amat pelihara orang yang menanggung berat. Yesus, Tuhan Yesus, kami hormati Hambanya dipersilahkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami hormati Kekasih Tuhan, pulanglah kamu dalam damai sejahtera dari Allah. Jalani hidupmu sepekan ini bersamanya dan lakukanlah tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan dengan mengandalkan pimpinan kuasa-Nya, sehingga kamu sekalian senantiasa diberkati. Karena itu, terimalah berkat daripadanya. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dan memilih kamu di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, dan oleh tuntunan, kuasa dan persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk. Berita gereja akan disampaikan oleh Bapak Penatua Sopranus Jaugat. Pada hambanya dipersilahkan. Salam, selamat hari Minggu. Dimohon ketenangan untuk mendengarkan baca berita pada hari ini. Gembala sidang, penatua dan segenap anggota jemaat Kibai Jemaat Andrea mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Apabila ada jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi majelis gereja atau gembala sidang. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan membacakan pelayanan sepekan untuk hari Jumat Agung. Liturgis Bapak Penatua Titus Tambaru, doa syafaat Bapak Pendeta Fransisco Rupa MA, pengkhotbah Pendeta
Roslina Marce MTH, kolektor. Yang pertama Penatua Rupitus, kedua Diaken Distributor, yang ketiga Saudari Yakupini. Dua persembahan Penatua Nyonya Ariani Walker, informan Penatua Estefanus Patudeng, pemusik Youth El Shaddai Tamandra Tri, singers Penatua Christopher Palalun dan Bapak Yohanes Tunang, operasi LCD, operator LCD Saudari Cindy, penjemputannya Diaken Nyonya Paula Estefanus dan Saudari Titi Omersi. Itu untuk hari Jumat. Untuk hari Minggu depan, liturgis Saudari Titi Omersi, doa syafaat Pendeta Roslina Marce MTH, pengkhotbah Bapak Pendeta Franciscus Rupa Ema, kolektor Penatua Sipranus Yogot dan Saudari Aris. Doa persembahan Penatua Nyonya Rutitus, informan Nyonya Paula Estefanus, pemusik Youth El Shaddai Tri, singers Saudari Andra Karina dan Getri Rupan, operator ECD Saudari Geri Christian, penjemputannya Diaken Nyonya Lili Ferdinandus dan Saudari Wulandari Valeri Cynthia. Persembahan pujian dari persekutuan sekolah minggu. Perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026, yaitu Jumat Agung di Gedung El Shaddai di tempat ini. Pelayanan perjamuan Penatua Yeremia Randa Embong dan Diaken Nyonya Lili Fernandus. Jemaat yang berulang tahun, yang pertama Bapak Ramatri pada tanggal 23 Maret, dan yang kedua Bapak Pendeta Franciscus Rupa MA pada tanggal 28 Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kedua hamba ini. Informasi tambahan, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April di Gedung El Shaddai. Dirangkaikan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Yang kedua, keberangkatan ke Monconggoe untuk perayaan Paskah setelah ibadah Jumat Agung. Mengenai waktu, jamnya, itu akan diinformasikan lebih lanjut di WA Group. Dari panitia Paskah ada penjualan sayur yang ada di depan pintu. Jikalau Bapak Ibu berminat, bisa menghubungi panitia yang ada di depan pintu. Demikian informasi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Sebagai informasi tambahan bahwa ibadah Jumat kita pada tanggal 3 April 2026 akan dimulai pukul 9 pagi. Sekali lagi ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 akan dimulai pukul 9 pagi. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita bersalaman satu dengan yang lain, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian 445, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kidung Pujian 445. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan melepaskan tangannya. Tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan